Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Jumpa lagi bersama Ustazah. Kali ini kita akan belajar pada tema 7 kelas 4 dengan tema Indahnya Keberagaman Negeriku. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Simak video selengkapnya sampai akhir ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, menemukan kata sulit dalam teks. Kedua, menemukan informasi dalam teks. Dan ketiga, menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks. Kemudian yang keempat, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Menemukan kata sulit dalam teks. Saat membaca, tentu kalian pernah menemukan kata-kata yang belum kalian ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kalian latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kalian dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sekarang, perhatikan paragraf berikut ini yang berjudul Sisingaan. Sisingaan yang berasal dari kota Subang diciptakan pada tahun 1975. Sebelum terciptanya kesenian ini, para seniman berdiskusi tentang kesenian reog di Jawa Timur yang sangat menarik minat. Oleh karena itu, diciptakanlah kesenian yang mampu menunjukkan identitas khas Sunda. Nah, pada paragraf tersebut, dari kata yang bercetak tebal adalah contoh dari kata sulit atau kata baru yang kalian ketahui. Berikut adalah arti dari kata sulit tersebut. Yang pertama yaitu sisingaan, yang memiliki arti salah satu jenis seni pertunjukan rakyat khas Subang, Jawa Barat yang menggunakan media tandu sebagai sarana kreasi seni. Kemudian kata seniman, yaitu seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Selanjutnya kata identitas, memiliki arti, ciri-ciri, atau keadaan khusus seseorang. Kemudian kata khas, yaitu artinya hal khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama yaitu, bacalah teks dengan seksama. Selanjutnya, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks. Kita dapat menuliskan informasi dari teks bacaan yang telah dibaca. Salah satu cara untuk memahami teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo, perhatikan teks bacaan berikut ini. Kota Tomohon merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Tomohon terletak dekat dengan kota Manado yang memiliki taman laut Bunaken yang terkenal. Tomohon menjadi salah satu daerah yang terkenal akan keindahan alamnya. Kota Tomohon dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan, menjadikan udara di Tomohon cukup dingin. Oleh karena itu, kondisi udara di Tomohon cocok untuk membudidayakan berbagai jenis bunga dan sayuran. Kota Tomohon pun dikenal sebagai penghasil bunga. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah
Kota Tomohon menjadi salah satu daerah yang terkenal akan keindahan alamnya. Selanjutnya yang terakhir, menyajikan teks dalam bentuk peta pikiran. Kalian juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan kalian dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum.